Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ, Solusi Hadapi Problematika. Oke guys, untuk kali ini Ratu Eka BKJ pengen speaking. Jadi kita akan ngebahas suatu topik tertentu dengan berbagai informasi, keilmuan, wawasan yang Ratu Eka BKJ dapatkan untuk share kepada teman-teman semuanya. Karena kemarin udah puisi, jadi kali ini kita akan ganti lagi ke speaking. By the way, sebenarnya ini kita akan ngebahas soal beberapa hal sih guys ya, yang ada juga kaitannya dengan experience life saya sendiri juga, terus nanti juga dikaitkan dengan fenomena dan juga dikaitkan dengan teori tertentu gitu. Oke, langsung saja untuk yang pertama, aku mau ngebahas soal gini guys, dunia keilmuan atau profesinya disebut ilmuwan. Nah, menurut aku dalam perspektif Ratu Eka BKJ ya, ilmuwan di zaman sekarang sama di zaman dahulu itu berbeda. Sepertinya ilmuwan yang benar-benar real di zaman sekarang itu tuh udah hampir yang nggak ada gitu. Ini saya bisa berstatement seperti ini, saya akan kasih tahu analisanya. Jadi gini guys, kalau ilmuwan zaman dahulu, suatu tokoh disebut seorang ilmuwan itu untuk dia mencetuskan suatu teori tertentu itu tidak memerlukan di, pendidikan formal, jenjang formal dari S1 hingga S3 dan sampai untuk dia terima pemikirannya sebagai teori, tidak memerlukan jenjang formal. Ilmuwan dulu untuk melakukan penelitian gitu ya, untuk teori itu tidak perlu dibatasi oleh metode penelitian yang sudah dibikin oleh tokoh sebelumnya. Nah, sedangkan saat ini, sekarang ini guys, suatu pemikiran, perspektif seseorang baru diresmikan bahwa dia itu tuh diterima sebagai teori, itu harus melalui jenjang pendidikan ya guys, jenjang pendidikan S1, S2, S3, berarti dia doktor, hingga kemudian dia mengabdi di suatu universitas dan memiliki karya jurnal maupun buku yang sesuai standar tertentu hingga dia punya gelar profesor. Itu pemikirannya baru disahkan atau diterima sebagai teori baru gitu. Nah, itu yang mendasari analisis saya bahwasanya zaman sekarang ini sepertinya yang benar-benar ilmuwan real itu udah hampir gak ada. Yang aku maksud ilmuwan real di sini adalah ilmuwan yang benar-benar pemikirannya itu atas dasar kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mengamati fenomena, yaitu atas dasar independensi intelektual. Itu tuh sekarang udah hampir nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena guys, dengan adanya sebuah mekanisme tertentu untuk dinyatakan sebagai standar teori itu sekarang udah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain. Sehingga ketika tokoh itu baru diaminin itu menjadi teori dia, berarti ini akan lebih banyak formulanya, unsurnya itu mengutip. Nah, mengutip dari tokoh sebelumnya. Karena karena seperti apa? Karena adanya metode penelitian yang membatasi dia. Nih, saya akan langsung real bahas ke contoh nih guys ya. Contohnya, misalnya di psikologi itu ada tokoh teori psikologi itu terbagi, misalnya ada psikoanalisa, tokohnya adalah Freud. Terus teori psikologi behavior, salah satu tokohnya adalah Skinner.
Terus yang ketiga adalah teori psikologi humanistik. Tokohnya adalah Abraham Maslow. Nah, dia mencetuskan suatu teori ini dalam meneliti menghasilkan teori ini, yaitu teori yang ngebahas soal bagaimana perilaku manusia dan pengaruhnya itu tuh tidak dibatasin dengan metode-metode penelitian yang menjadi standar akademisi seperti sekarang. Jadi dia tidak perlu membuat sebuah penelitian tuh harus kayak menggunakan standar, oh apakah ini penelitian kuantitatif, apakah ini kualitatif, atau bahkan ini library research. Itu tidak perlu seperti itu. Jadi tokoh zaman dulu dia mempunyai sebuah ide, pemikiran, dan dia bisa menjabarkan perspektifnya itu secara detail beserta indikatornya, hasil pengamatannya. Terus dia membuat sebuah eksperimen tertentu pada suatu hewan gitu ya, mengenai sifat-sifatnya seperti apa. Nah, atau bahkan dia membuat sebuah diagnosis kepada manusia gitu, untuk mengukur sifat-sifatnya gitu. Nah, mengukur indikatornya. Nah, tidak dibatasi dengan dia ini teorinya menggunakan metode penelitian A atau metode penelitian B. Itu tidak. Cukup dia mempunyai sebuah ide tertentu gitu ya. Terus bisa menjabarkan dari observasinya itu, pengamatannya itu, bisa mendetailkan gitu ya perspektifnya itu beserta indikatornya dan melakukan sebuah eksperimen tertentu. Nah, itu sudah bisa diaminkan sebagai teori tanpa dia harus mengikuti jenjang pendidikan, tanpa dia harus mengutip. Bahkan ilmuwan zaman dulu itu ketika dia membuat suatu teori itu bahkan mengkritik ilmuwan sebelumnya, bukan mengutip. Kalau sekarang itu condong mengutip. Kita bisa lihat, cek disertasi orang lulus S3 kebanyakan sekarang itu tuh kayak apa ya, sangat diragukan untuk dia bisa mencetuskan teori baru gitu. Bahkan sekelas profesor pun sekarang pun tulisan-tulisannya kebanyakan adalah mengutip teori-teori sebelumnya, bukan berasal dari bagaimana eksperimen dia gitu dalam meneliti suatu fenomena terus menghasilkan pemikiran yang otentik dan kemudian menjadi suatu teori. Nah, makanya zaman sekarang itu kan hampir jarang orang yang disebut ilmuwan. Kebanyakan misal kata dia punya pemikiran tertentu dan sudah melalui jenjang akademis, dia disebutnya itu akademisi gitu. Dan disebutnya profesor itu kan artinya adalah guru besar ya. Jadi beda dengan ilmuwan, guru itu kan tugasnya mengajarkan. Nah, mengajar itu kan cenderung kepada menyalurkan sesuatu yang sudah ada, diajarkan. Kalau ilmuwan itu kan condong dia yang menggali yang belum ada, kemudian muncul menjadi ada. Nah, sepertinya dari pengamatan saya, analisis saya, sekarang tuh hampir jarang muncul ilmuwan gitu. Nah, ini mirisnya zaman sekarang dengan zaman dahulu. Bahkan zaman sekarang itu banyak orang yang bisa berbicara gitu. Karena apa? Karena zaman sekarang itu berbicara fasilitasnya juga banyak gitu ya. Di sisi lain kemudahan untuk berbicara ini juga bagus karena ini adalah demokrasi, hak berbicara itu semakin mendapat ruang gitu. Tetapi di sisi lain adalah degradasi untuk menghasilkan ilmuwan yang benar-benar otentik, teori baru ini sekarang sangat minim. Nah, gini guys, contoh lagi misalnya kalau di teori filsafat gitu ya, itu tokohnya misalnya ada Plato, Aristoteles gitu, terus Galileo dan sejenis-jenisnya. Nah, bahkan kalau di filsafat itu tidak perlu eksperimen untuk disebut itu sebagai teori. Dia cukup kayak punya suatu pemikiran, perspektif yang bisa dijabarkan dan kemudian itu otentik gitu ya, logis, itu sudah bisa
mempengaruhi dan menghasilkan teori gitu, tanpa perlu dibatasi dengan oh uh, ini teori muncul dengan menggunakan metode penelitian ini tuh tidak, karena metode penelitian itu pun baru dibukukan sebagai cara untuk meneliti suatu hal itu setelah tokoh-tokoh itu muncul sebelumnya gitu. Kenapa? Karena filsafat itu menjadi ilmu paling dasar, ilmu utama. Jadi akar ilmu pengetahuan, segala pengetahuan itu awalnya dari filsafat, guys. Filsafat itu adalah pertama kali ilmu yang muncul. Jadi kayak semacam ibunya gitu, induknya. Nah, karena ilmu pengetahuan semakin berkembang luas, maka filsafat ini berpisah gitu ya, berpisah menghasilkan cabang-cabang keilmuan lainnya seperti sains gitu ya, fisika, terus psikologi gitu, dan jenis-jenisnya gitu. Jadi kayak metode-metode penelitian itu baru dihasilkan tuh setelah ribuan tahun gitu ya, setelah abad berikutnya teori-teori itu udah muncul gitu. Jadi kalau zaman dahulu tuh ilmuwan itu tuh dia benar-benar masih otentik, masih dari benar-benar hasil pengamatan dia, pemikiran dia, terus analisisnya, pendapatnya, terus interpretasinya, benar-benar masih murni gitu, bahkan mengkritik teori sebelumnya. Sedangkan sekarang guys, kita itu ya, misalnya di Indonesia itu dari S1 kita skripsi, S2 kita tesis, S3 kita disertasi gitu ya. Nah, di situ pasti ada kewajiban di bab sebelumnya itu untuk mencantumkan kajian teoritis, walaupun dia menggunakan metodologi misalnya katakanlah yang bukan library research. Kan kalau teoritis, kajian teoritis itu tuh kan maksudnya sebenarnya kajian penelitian library research kan guys, kajian pustaka sebenarnya. Nah, bahkan di metode penelitian kuantitatif pun itu di bab sebelumnya juga menyertakan itu gitu. Jadi kayak makanya sekarang itu tuh produksi teori-teori baru yang benar-benar murni itu tuh rendah gitu. Makanya tidak heran jika sekarang misal kata kelas profesor pun yang seharusnya dia udah berhak mencetuskan teori itu, ketika dia berbicara masih lebih banyak mengutip daripada pemikiran dia sendiri gitu. Artinya adalah daripada hasil pengamatan, hasil observasi, hasil analisis dia terhadap lapangan gitu. Nah, ini yang membuat keilmuan sekarang itu tuh semakin mengalami degradasi. Menurut saya ini miris sih guys ya, karena apa ya, mungkin karena semakin ini ya, semakin informasi ya, semakin peluang orang untuk memperoleh informasi, terus juga semakin apa ya, katakanlah semakin luasnya akses untuk memperoleh informasi itu gitu tuh, sehingga kayak sekarang itu kita kayak banjir yang namanya informasi, sehingga kayak dari banjir informasi ini juga itu tuh orang akan cenderung lupa untuk menggali keilmuan yang ada dalam dirinya. Kalau di Islam itu ada yang namanya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah atau ilmu yang berasal dari langit. Makanya guys, kenapa ini kalau dikaitkan dengan Islam ya, ilmuwan dikaitkan dengan Islam. Kalau dengan Islam itu namanya ulama. Makanya kenapa ulama zaman dahulu itu disebut ulama, itu bukan orang yang mendirikan pesantren, bukan penceramah, itu bukan. Itu adalah pendakwah namanya. Zaman dahulu itu disebut dia ulama, itu dia yang benar-benar baru bisa mencetuskan suatu kitab,
menafsirkan ayat-ayat Allah untuk menghasilkan suatu ajaran, suatu hukum, entah itu hukum fikih, hukum tafsir Al-Quran, hukum tafsir hadis, ataupun mantik, ataupun apa lagi ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, dulu baru disebut ilmuwan itu yang bener kok ilmuwan, mohon maaf, ulama itu yang benar-benar dia bisa menulis kitab. Nah, seperti misal kata kayak zaman dulu tuh ada kayak tafsir klasik itu ada tafsirnya kayak misal kata tafsir, aduh lupa guys, tokoh lain aja ya, misalnya kayak ada tokoh fikih itu Imam Syafi'i, atau tokoh tasawuf itu ada misalnya Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali, nah itu menulis kitab, ya dia bisa menulis kitab dengan berbagai banyak pembahasan hukum-hukum yang dihasilkan dari menafsirkan Al-Quran gitu. Jadi dari mana bisa kayak menulis sebegitu banyak dan sebagainya. Nah, itu adalah menggali dari ilmu laduni itu, di samping juga menggali secara ini guys, secara pengamatan gitu. Nah, ada konsep seperti ini. Kalau di gitu ada namanya intuisi. Nah, mempertajam intuisi. Nah, intuisi itulah itu yang dasarnya adalah, kalau secara tasawufnya itu adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Allah gitu, yang langsung datang dari langit gitu. Nah, kalau dalam psikologinya itu intuisi. Nah, sebenarnya manusia itu tuh ketika kita bisa mengasah itu, sebenarnya Allah kayak memberikan banyak ilmu di dunia ini tuh melalui kuasa-kuasanya gitu, ciptaan-ciptaannya, bagaimana memahami sebuah, kalau misal kata tentang misalnya di filsafat itu kenapa sampai bisa kayak mencetuskan memahami tentang gravitasi, misalnya tentang kayak misalnya konsep apa namanya tuh, konsep yang itu loh guys, yang di filsafat itu kan ada namanya konsep penciptaan manusia yang berasal dari kera dan lain sebagainya, teori-teori itu. Nah, semua itu berasal dari kayak akal gitu, dari akal kita, dari pemikiran kita dalam memahami segala hal yang ada di dunia ini, memikirkan. Makanya kalau di Islam itu kan kita diperintahkan untuk iqra, membaca, diperintahkan untuk berpikir gitu, akal gitu, menggunakan akal gitu dalam memahami kuasa-kuasa Allah. Nah, sedangkan sekarang ini kita cenderung kayak bukan mengkaji, tetapi mengaji gitu. Mengkaji adalah kayak meng-cross check ulang, validasi gitu ya, terhadap teori yang sebelumnya. Sedangkan kalau mengaji itu kita hanya mengaminkan gitu, menggunakan teori yang sudah ada. Nah, sekarang itu tuh condong kebanyakan adalah menggunakan yang sudah ada gitu, mengutip gitu. Nah, sehingga kayak perkembangan keilmuan, baik keilmuan yang secara umum maupun keislaman, itu tuh mengalami degradasi, yang seharusnya kita bisa menghasilkan kayak penemuan-penemuan penelitian baru gitu yang otentik. Nah, ini cenderung stuck gitu. Makanya tidak heran kalau kita misal pernah membaca teori-teori zaman lampau, itu masih banyak dikutip oleh orang-orang akademisi saat ini. Bahkan gak hanya akademisi, bahkan di debat-debat politik pun misalnya kita lihat di TV itu, yang dikutip kebanyakan ya tokoh-tokoh lampau gitu kan. Tokoh-tokoh yang udah lama, misalnya mengutip tentang perkataan tokoh politik lah, tokoh hukum, bahkan sekelas kayak mengkutip yang sifatnya deklarasi
itu kan kita masih kayak sering lebih banyak mengutip pola pikir lama. Ya mungkin ini alasannya emang jangan lupakan sejarah gitu kan. Tapi padahal sebenarnya sejarah itu jangan hanya digunakan untuk kayak refleksi saja, jangan digunakan hanya untuk kayak mengingat kayak apa ya, ibarat kata nggak move on, jangan. Tapi seharusnya sejarah itu hanya sebagai pelajaran gitu, pelajaran sebagai introspeksi saja untuk kemudian sekarang seharusnya bisa mencetuskan suatu gagasan baru. Nah, kita tuh sekarang cenderung nyaman gitu ya dengan status quo itu, kayak misal nih di era seperti sekarang masih banyak kayak yang berefleksi dengan pola pikir misalnya Soeharto yang terkait demokrasi terpimpin gitu, misalnya demokrasi tapi otoriter, atau pola pikir yang masih kayak banyak mengutip Soekarno mengenai itu, yang pemikirannya mengenai itu loh, marhenisme. Nah, padahal kan itu adalah pola pikir lama gitu guys. Ternyata sekarang masih banyak dikutip di era sekarang. Bahkan masih banyak yang menulis ulang terkait marhenisme itu ataupun terkait demokrasi terpimpin. Nah, maksud saya di sini saya tidak pada posisi menyalahkan untuk mengingat-ingat sejarah, bukan, tapi saya pada posisi kita sekarang itu tuh situasi keilmuan kita, gagasan pola pikir kita itu berada dalam stuck. Seharusnya kita harus bisa mencetuskan manusia-manusia baru yang punya pikiran intelektualis yang otentik, intelektualis yang benar-benar baru gitu, sehingga mencetuskan wawasan, terus gebrakan-gebrakan yang juga relevan dengan era sekarang gitu loh. Kenyataannya era sekarang harus dianalisis gitu dengan teori ataupun pendapat tokoh ataupun pendapat ulama pada zaman lampau gitu. Karena apa? Karena minimnya keilmuan pada saat ini gitu. Nah, saya ingin ngebahas ini tadi ya guys, terkait perbedaan ilmuwan zaman dulu dengan ilmuwan zaman sekarang itu sebenarnya gini. Ini kalau pengalaman aku pribadi, experience life aku guys. Sebenarnya aku tuh cita-cita utama aku sebenarnya dari dulu itu sebenarnya pengen jadi ilmuwan. Karena aku tuh emang aku udah paham betul sejak kecil itu tuh alhamdulillahirobbilalamin aku dikaruniai sama Allah itu kecerdasan gitu ya, kritis, dan aku tuh orangnya suka mengamati, dan intinya yang paling menonjol dari aku tuh kayak nilai speaking, terus menulis, nah terus mempengaruhi orang, itu tuh aku sejak dulu itu tuh passion di situ. Nah, itu aku pernah bercita-cita tuh sebenarnya ilmuwan. Nah, berhubung saya lihat sekarang itu kayaknya ilmuwan yang benar-benar dia tuh otentik ilmuwan gitu ya, bisa mencetuskan teori dengan independensi diri, dengan kemerdekaan diri kayak dulu. Misalnya kayak Plato, bahkan Plato tuh dia gini, teori Plato itu mengatakan bahwasanya bayangan kita gitu ya, bayangan yang di cermin itu tuh adalah diri nyata kita dibanding kita yang sebenarnya ini. Nah, itu teori Plato. Plato mengatakan seperti itu aja itu udah masuk ke dalam teori filsafat. Sedangkan sekarang kita kayak apa ya, mungkin kita punya kayak gagasan yang tinggi tapi sulit untuk diterima. Kita selalu kayak dibatasi dengan teori yang sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya teori-teori kalau kita baca buku gitu ya, tokoh-tokoh dulu sebenarnya ada kayak misal sebenarnya pendapatnya itu tuh ya bukan sesuatu hal yang perlu apa ya, berat kata, perlu pernyataan secara angket lah katakanlah ya, secara matematis. Misal kata banyak orang disurvei mengatakan seperti ini benar atau tidak,
Kalau sekarang kan misalnya untuk meneliti aja guys ya, buat penelitian itu kan kita misalnya harus berangket dulu. Secara matematis berapa orang yang setuju tentang ini, yang tidak berapa gitu kan. Baru dia dikatakan pengaruh apa terhadap apa gitu kan. Misalnya pengaruh moralitas remaja terhadap tontonan di sosial media misalnya. Nah, itu harus diukur melalui kita nyebar angket secara matematis berapa yang setuju atau enggak. Nah, dulu tanpa seperti itu, Plato tuh dia bisa mengatakan dan diamini itu teori. Dia cukup hanya mengatakan gitu. Bahwasanya kebenaran manusia itu yang sesungguhnya adalah bayangannya gitu. Teorinya Plato tuh mengatakan seperti itu gitu. Kalau misalnya teori di psikologi, psikoanalisa gitu misalnya Freud, dia mengatakan misalnya manusia itu dipengaruhi sama alam bawah sadarnya, yaitu sama masa lalu gitu. Perilaku manusia itu. Nah, dan dia mengatakan seperti itu tuh tidak perlu kayak harus menunggu apa ya, matematis atau tolak ukur orang mengatakan itu atau tidak perlu seperti itu. Cukup dia punya pemikiran yang otentik dan dia bisa mempertanggungjawabkan secara indikator-indikatornya, pengertiannya, definisinya secara jelas, itu sudah disebut teori. Nah, itu kayak apa ya? Sekarang itu kita kayak ditenggelamkan dengan bayang-bayang masa lalu gitu loh guys. Makanya sekarang itu tuh untuk yang menjadi ilmuwan tuh hampir kayak minim banget. Nah, ini kembali ke saya ya guys ya. Sebenarnya saya sejak kecil tuh cita-citanya adalah ilmuwan. Nah, berhubung saya melihat kayaknya ilmuwan yang benar-benar otentik sekarang itu hampir nggak ada gitu. Adanya sekarang itu kita yang nyambung ke dunia ilmuwan atau intelektualis, pilihannya ada dua. Jadi penulis atau atau jadi akademisi gitu. Kalau penulis berarti kita entah itu nulis buku ya, tulis di website atau apa, dia penulis atau disebutnya jalurnya literasi lah ya. Kalau akademisi adalah penulis yang jalurnya pendidikan gitu ya, dia jadi dosen, terus pendidikan S2 S3, terus kemudian dia nulis jurnal, terus dia jadi profesor seperti itu. Dan dari kayak pengalaman saya berkomunitas, ternyata di dunia literasi itu kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menganalisis, membuat perspektif dan mencetuskan keotentikannya dalam berpendapat, dalam berperspektif itu lebih luas ketimbang di dunia akademisi. Di dunia akademisi itu selalu diatur gitu ya, diatur dengan teori-teori yang sebelumnya. Sedangkan kalau di literasi tidak, kita justru aku pernah dulu itu tuh di komunitas Bilik Literasi namanya. Waktu itu di Solo gitu ya. Kita itu diajari kayak untuk membuat sebuah pendapat tertentu, menganalisis tertentu gitu ya. Dari suatu kata itu menggunakan pendapat real kita tanpa perlu mengutip teori, tanpa perlu mengutip kata tokoh apa. Sehingga kita benar-benar kayak diajari untuk apa ya, berekspresi dalam mengutarakan pendapat gitu, berekspresi secara independen dalam mendefinisikan suatu hal. Kayak misalnya, bukan diajari sih lebih tepatnya, kayak diskusi atau debat mendefinisikan suatu hal gitu. Entah itu misalnya mendefinisikan hal yang paling sepele, misal kata apa definisi tentang katakanlah gelas misalnya, dalam definisi kita beneran gitu, bukan dalam definisi menurut tokoh A, B, C dan lain sebagainya. Nah, ternyata di literasi itu dulu tuh pengalaman saya, experience saya mendapatkan pengalaman kebebasan bersuara seperti itu, kebebasan berpendapat otentik. Nah, itu yang kemudian saya kemudian berpikir, oh kalau gitu kayaknya alternatif menjadi ilmuwan di zaman sekarang itu kan pilihannya ada dua, menjadi penulis atau akademisi gitu ya. Kayak
berhubung karena akademisi itu dia ada sekarang itu udah nggak otentik gitu ya, untuk mencetuskan teori dia dibatasi harus ngutip tokoh ini dan sebagainya. Nah kemudian saya berpikir untuk menggeluti di bidang literasi hingga saat ini alhamdulillahirobbilalamin ya saya menjadi penulis dan cyberpreneur itu. Nah berhubung kita tadi udah nyinggung soal pengalaman aku sebenarnya pengen jadi ilmuwan, kemudian karena ilmuwan zaman sekarang itu ya hampir sulit gitu ya guys, kemudian saya memilih jadi penulis dan cyberpreneur gitu. Saya juga akan mengaitkan dengan perbedaan tulisan atau macam-macam jenis tulisan. Zaman sekarang itu guys, jenis penulisan itu secara besarnya dibagi jadi 3 guys ya. Ada penulisan yang sifatnya ilmiah atau jalur pendidikan, jalur akademisi. Terus penulisan yang sifatnya tulisan populer atau semi ilmiah atau literasi. Dan yang ketiga adalah jenis penulisan writing business, tulisan yang digunakan untuk bisnis. Jadi jenis penulisan itu dibagi secara besarnya gitu ya. Menurut pengamatan saya guys itu ada 3, yaitu penulisan yang berbasisnya akademis, ilmiah gitu ya. Yang kedua adalah penulisan yang berbasisnya penulisan populer atau literasi, dan yang ketiga adalah penulisan yang berbasis bisnis atau writing bisnis. Untuk penulisan yang berbasis ilmiah, karya ilmiah atau akademisi itu misalnya kayak jurnal, terus disertasi, skripsi, tesis, terus apa lagi? Makalah, apalagi makalah, jurnal, itulah kurang lebih tuh ya guys. Kalau penulisan yang di bidang literasi atau tulisan populer itu misalnya kayak ada buku yang sifatnya opini, bukan opini deh, buku yang sifatnya argumentasi atau buku yang sifatnya itu perspektif dalam mengamati fenomena tertentu lah, sesuai genrenya, bisa genrenya itu genre hukum, bisa genre politik, bisa genre psikologi atau lain sebagainya. Terus ada tulisan opini, terus juga ada tulisan esai, terus juga ada tulisan opini, esai, artikel. Nah, artikel ini ada 2 guys, artikel yang ilmiah dan yang populer. Kalau artikel ilmiah nanti beda gitu ya. Yang akademis sangat teori-teori. Nanti kalau yang artikel ilmiah itu strukturnya biasanya dia kayak misalnya dia nulis tema tentang suatu hal ini gitu ya. Terus dia mengkritisi ini, kemudian harus diperkuat tokoh tertentu yang memperkuat analisis dia gitu. Kalau di artikel populer itu artikelnya cenderung sifatnya bukan kayak diperkuat teori gitu enggak, tapi sifatnya adalah kayak cenderung argumentatif. Jadi penguatnya itu adalah analisis dan fenomena yang banyak terjadi gitu. Terus di penulisan populer atau penulisan literasi ini itu terbagi jadi 2 guys, fiksi dan non fiksi. Kalau yang fiksi itu kalau yang fiksi itu yang khayalan, yaitu biasanya genrenya sastra, yaitu bisa novel, terus bisa puisi, pantun, terus cerpen, cerita pendek gitu. Nah, dan sejenis-jenisnya itu, tenlit dan sejenisnya. Nah, kalau yang non fiksi yang udah saya sebutkan tadi guys, kayak opini, karya populer, terus apa tadi, esai, dan artikel non ilmiah. Nah,
Yang ketiga adalah penulisan berbasis bisnis atau writing bisnis. Nah, untuk yang writing bisnis ini tuh munculnya jenis aliran ini tuh ketika maraknya dunia cyber guys ya, maraknya dunia bisnis-bisnis digital. Nah, itu banyak kemudian membutuhkan writing bisnis ini. Writing bisnis ini diantaranya misalnya kayak content writing, copywriting, terus hypnowriting, review writing, dan sejenisnya. Content writing ini adalah penulisan konten. Nah, penulisan konten yang biasanya kontennya itu sifatnya kayak artikel, tapi dia artikelnya adalah artikel yang mengedukasi suatu produk yang dijual di suatu website atau platform tertentu. Misalnya nih, websitenya itu ada suatu website yang dia ngejual jasa layanan hukum misalnya, atau advokat ya, berarti artikel-artikel yang ditulis adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan dunia hukum, mengedukasi hukum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya artikel ini SEO ke search engine ya, ke pencarian Google. Kemudian dikliklah artikel yang mengedukasi itu, karena viewer, pengunjung itu kebanyakan dia cenderung mencari edukasi tertentu suatu tema gitu pada keywordnya. Nah, kemudian ketika dia klik, dia membaca di artikel itu dan dia merasa teredukasi, kemudian dia akan butuh jasanya, jasa advokat itu gitu. Nah, ini content writing. Terus kemudian ada konten copywriting, mohon maaf guys. Copywriting itu jangan diartikan secara letterlek, jangan dipisah copy terus writing. Kalau dipisah copywriting artinya kan jadi penulisan yang memplagiat kan. Bukan seperti itu guys. Jadi copywriting ini adalah digabung. Nah, copywriting ini artinya adalah penulisan yang sifatnya advertising, iklan, yaitu penulisan yang persuasif yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk terpikat terhadap suatu produk. Jadi copywriting ini adalah sejenis tulisan iklan di mana dia membangun branding terhadap suatu produk, membangun branding dan mengajak secara persuasif kepada calon customer yang membaca tulisan itu tuh dalam untuk kemudian dia terpikat, dia tertarik, dia terkesan terhadap produk itu melalui tulisan yang dia tulis melalui copywriting itu. Terus kok tadi ada hypnowriting. Nah, hypnowriting ini sebenarnya hampir seperti copywriting, cuman dia beda secara bahasa dan juga secara implementasi hampir sama dengan copywriting, cuma secara bahasa agak beda aja. Nah, hypnowriting ini juga sama, sejenis tulisan iklan yang dia bersifat persuasif untuk mengajak membeli suatu produk gitu ya. Yang sifatnya di sini adalah soft selling. Copywriting tadi juga soft selling. Yang sifatnya itu soft selling, dia untuk menghipnotis seorang pembaca untuk menjadi calon customer, untuk membuat dia merasa butuh, dia terhipnotis gitu, dia wah produk ini tuh mengesankan gitu. Jadi sifatnya copywriting dan content writing ini tuh soft selling, di mana dia itu membuat si pembaca ini dia tergugah, merasa butuh gitu, yang awalnya sebenarnya dia biasa aja, tapi dia dibikin jadi kayak ini benar kebutuhan dia menjadi mau pengen gitu guys. Terus ada namanya content writing sudah tadi ya guys. Content review, mohon maaf salah, content review. Nah, kalau content review ini adalah dia mereview suatu produk, nah, atau suatu jasa. Nah, kalau content review ini sifatnya lebih ke hard selling ya, dia karena
dia cenderung menjelaskan secara detail terkait kelebihan-kelebihan dari produk itu, value itu. Nah, dan juga tetap ada unsur untuk meyakinkan si pembaca bahwasanya dia butuh dengan jasa itu, dengan produk itu. Ada unsur itu, tapi penggunaan bahasanya itu tidak sepersuasif copywriting. Kalau copywriting gitu, bahasanya lebih persuasif lagi. Lebih persuasif itu artinya dia lebih personal gitu loh, guys. Lebih lebih kayak dalam gitu. Nah, ini apa lalu perbedaannya dari ketiga jenis cara besar tadi ya? Cabang penulisan secara besar itu bedaannya apa gitu. Kalau penulisan berbasis ilmiah atau akademis, itu dia tulisan-tulisannya itu selalu dibatasi dengan metode penelitian yang sudah dicetuskan tokoh dan ada kewajiban untuk mengutip tokoh sebelumnya. Kemudian juga ada unsur penelitiannya. Nah, kalau penulisan berbasis literasi itu atau populer itu dia cenderung lebih mengutamakan analisis dan pandangannya atau perspektifnya terhadap suatu fenomena tertentu. Entah itu ditulis dalam bentuk non-fiksi ataupun fiksi. Jadi condong ke argumentatifnya yang lebih kuat. Ya, jadi dia sifatnya argumentatif. Kalau yang karya ilmiah ini dia sifatnya ini cenderung kayak ke ada suatu ukuran tertentu gitu loh untuk mengatakan suatu hal, diukur melalui ukuran tertentunya tuh melalui metode-metode. Nah, kalau karya literasi itu dia tidak ada ukuran tertentu karena sifatnya adalah lebih memperkuat perspektif gitu. Memperkuat argumennya terhadap fenomena tertentu, entah ini sifatnya mendukung ataupun mengkritik. Ya, sifatnya ini bisa mendukung, bisa mengkritik ya. Tapi didasari atas analisa yang logis dan kuat. Terus kalau yang ketiga itu adalah oh iya, karya jurnalistik itu tuh juga masuknya ke karya literasi, guys. Tapi bedanya karya berarti di karya literasi itu ada 3, mohon maaf tadi lupa. Ada fiksi, non fiksi, dan jurnalistik. Kalau fiksi itu cenderung ke genre sastra, entah itu novel, puisi dan sejenisnya. Kalau non fiksi itu cenderung ke karya populer. Ya, misalnya kayak opini, terus buku populer, buku motivasi, esai dan sejenisnya. Kalau jurnalis, bedanya karya jurnalis dengan karya populer. Kalau karya jurnalis itu dia harus berdasarkan fakta lapangan atau pernyataan narasumber. Nah, tapi kalau karya populer atau karya non fiksi yang non jurnalis, dia bukan berdasarkan data atau bukan berdasarkan data ataupun fakta yang disampaikan oleh narasumber, bukan, tapi berdasarkan analisis argumentatif yang dihasilkan oleh seorang penulis itu gitu. Nah, terus kalau karya berbasis bisnis gitu ya, atau writing bisnis, ini adalah tulisan-tulisan yang tujuannya untuk komersial, tujuannya adalah untuk marketing, tujuannya untuk branding gitu ya guys. Entah ini membranding suatu brand, suatu jasa, ataupun bahkan personal branding. Nah, kalau tulisan literasi, kalau tulisan bisnis ya, writing bisnis itu kan tujuannya untuk komersial, untuk branding gitu ya. Kalau literasi ini tujuannya adalah untuk hak cipta, untuk karya gitu.
dan untuk menyampaikan suatu gagasannya, suatu perspektifnya terhadap fenomena yang ada. Jadi sifatnya adalah ada hak karya, ada hak intelektualis gitu. Tujuannya untuk hak intelektualis dan untuk bersuara gitu, untuk bersuara ya terhadap suatu kebijakan ataupun fenomena tertentu. Nah, kalau di writing bisnis ini nggak ada unsur gitu ya guys. Makanya terkadang itu tulisan-tulisan bisnis itu terkadang tidak mencantumkan siapa penulisnya, karena dia tujuannya untuk komersial saja, tujuannya untuk branding, untuk advertising saja, untuk iklan. Makanya terkadang banyak tulisan-tulisan yang bersifat writing bisnis itu tidak mencantumkan penulisnya. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk komersial, tujuannya adalah untuk iklan, advertising. Sedangkan kalau karya literasi itu tujuannya memang untuk hak cipta intelektual gitu. Hak cipta intelektual dan juga untuk menanggapi suatu fenomena tertentu, untuk bersuara. Nah, kalau karya ilmiah ini tujuannya untuk hak intelektual, ya kan, dan juga untuk mendidik gitu, pendidikan gitu, karena di dunia akademisi seperti itu guys. Nah, itu tadi kita udah ngebahas dari gimana perbedaan ilmuwan zaman dahulu dengan ilmuwan zaman sekarang, terus juga kita kaitkan juga tadi dengan kalau zaman dahulu ulama itu seperti apa, kita kaitkan juga dengan pengalaman saya yang sebenarnya itu pengen jadi ilmuwan, berhubung karena ilmuwan yang benar-benar otentik kayak zaman dulu, zamannya Plato, Aristoteles, terus zamannya Socrates gitu ya, terus zamannya siapa, Freud, Skinner, ya zaman-zamannya tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu itu tuh sekarang hampir sulit kita temukan ya kebebasan mencetuskan teori seperti itu. Makanya saya memilih antara kira-kira jalur karir yang sejenis kayak ilmuwan itu apa. Makanya pilihannya tuh ada dua, menjadi penulis atau dunia literasi tadi, atau menjadi akademisi. Dan alhamdulillah ini saya sudah berjalan karir saya selama ini ya bergelut di bidang penulis dan cyberpreneur gitu guys. Oke guys, mungkin ini saja dari Ratu KPKJ. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terus dukung channel Ratu KPKJ supaya aku semangat untuk berbagi dengan kalian, untuk sharing dengan kalian. Dan kalian juga boleh sharing di kolom komentar tentang perspektif kalian, pandangan kalian, pengalaman kalian, whatever deh. Oke? Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye.